Halo, selamat malam teman-teman trader dan investor, dimanapun Anda berada yang sedang melihat video ini, baik trader investor yang ada di grup kita, yaitu di Curious Traders Lounge, atau yang di luar grup ya, dan para trader baik itu saham, forex, dan semua market yang lain. Pertama-tama saya ucapkan selamat malam. Perkenalkan, saya Fendi yang malam ini akan berbagi mengenai candlestick, dasar-dasar candlestick ya. Jadi mungkin yang saya sharingkan malam ini bukan merupakan pengajaran yang sampai gimana, karena saya sendiri masih merasa belum terlalu pantas lah untuk ngajar ya, karena saya sendiri juga masih belum terlalu lama banget di dunia trading, baru 2 tahunan. Tapi saya akan coba berbagi mengenai apa yang saya paham, dan saya harap, besar harapan saya, apa yang saya bagikan ini boleh bermanfaat bagi Anda, terutama bagi Anda yang masih baru. Jadi mungkin yang sudah lebih senior ya, di grup kita banyak yang jago-jago, analis-analis yang dan investor-investor yang handal, berpengalaman ya, lebih pengalaman dari saya. Tentu ini boleh menjadi sesuatu yang mengingatkan bagi Anda kalau Anda sudah ngerti, dan bagi yang baru, saya berharap ini pengetahuan tentang basic candlestick boleh menjadi masukan yang berharga dan boleh meningkatkan pengetahuan Anda. Oke, kita mulai aja. Jadi di dalam kita melakukan investasi atau trading itu, kita pasti akan melihat chart ya, chart saham atau market apapun. Itu pasti di dalamnya ada candle-candlenya ya kan, ada candle-candle seperti ini, dan naik turun, formasinya macam-macam ya kan. Nah, bagaimana kita belajar untuk memahami gerakan arah market, dia akan ke bawah atau ke atas, itu ada banyak cara. Tapi yang basic adalah kita memahami tentang candlestick ini dulu, mulai dari anatominya, karakternya, terus kalau dia muncul warna ini, terus modelnya begini, itu masing-masing mempunyai karakter sendiri yang kita mesti tahu. Jadi itu sebenarnya adalah bahasa market yang dia keluarkan supaya kita sebagai trader atau investor itu dapat mengambil tindakan yang sesuai ya, intinya seperti itu. Candlestick itu ditemukan, sebuah sistem yang ditemukan sebenarnya sudah lama oleh seorang pedagang beras di Jepang, namanya Homa, Munehisa Homa ya. Ini bukunya sudah sempat saya bagikan kapan hari di grup. Itu saya anjurkan untuk dibaca, karena itu salah satu buku yang menurut saya bagus banget, dan salah satu buku yang menurut saya keterangannya jelas, dan salah satu buku yang memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan keilmuan yang saya miliki di dalam bidang ini. Jadi candlestick itu, yang pertama anatominya dulu. Secara umum candlestick itu modelnya kayak gini, kotak, dia pasti ada ekor di atas dan ada ekor di bawah. Itu secara umum. Jadi ada yang kayak gini, ada yang bodinya itu warnanya merah, ada juga kayak gini ya, tapi dia warnanya hijau. Secara umum kayak gini modelnya. Candlestick itu pasti dia punya yang namanya ada ekor atau shadow. Ini body candle. Ini juga ekor bawah atau shadow. Ini atas. Nah,
dia ekornya ada di atas atau ada di bawah, itu artinya sudah beda. Body candlenya, bodinya besar atau kecil, itu sudah mempunyai arti yang lain juga. Nah, dari sini loh kita perlu memahami. Jadi anatomi ini penting dipahami, tapi sekilas intinya seperti itu, ya. Jadi itu punya bahasa tersendiri. Nanti saya terangkan sendiri. Kalau shadow di atas, shadow di bawah, terus shadow panjang, pendek, itu nanti saya terangkan maknanya. Secara umum anatominya seperti itu. Jadi saya ulangi sekali lagi ya. Jadi di sini itu ada body, ada shadow. Nah, bila harga itu dibuka di sini, misalnya harga ini adalah open. Kalau candlenya ini warnanya hijau, sebentar. Kalau candlenya ini warnanya hijau, itu berarti candle ini naik harganya dari harga pembukaan. Ini adalah open price atau harga buka. Ya, terus ini berarti harga ditutup. Harga tutup. Ya, jadi karena harga dibuka di bawah, kemudian ditutupnya di atas, maka candle ini disebut candle yang berwarna hijau atau candle naik atau bullish. Nah, begitu juga sebaliknya. Jadi bila pada suatu rentang waktu tertentu harga itu dibuka di sini dan ditutup di sini, berarti harganya itu naik, candlenya warnanya hijau. Itu secara umum ya. Begitu juga sebaliknya. Saya coba gambar dari awal. Kalau misalnya harga dibuka di angka ini, misalnya di 200 harganya, kemudian seiring dengan market berjalan ternyata harga turun menjadi 100 hari itu ya, ditutup di harga 100, maka candle ini akan berwarna merah. Itu artinya candle ini turun, harga turun, dibuka di 200, ditutupnya 100. Itu namanya bearish candle atau candle turun. Ya, jadi itu anatomi atau bentuk candle yang paling sering kita jumpai secara umum, pasti seperti ini. Terus ini ada shadow kecil-kecil. Nah, shadow ini punya arti juga. Saya ulangi lagi. Jadi misalnya harga dibuka di sini, kemudian pada suatu waktu tertentu harga misalnya ini candle 1 jam ya, 1 jam. Jadi candle 1 jam itu berarti satu candle itu 1 jam. Kalau hari ya berarti ini candlestick daily, satu candle 1 hari. Jadi kalau misalnya harga dibuka di sini 200, di harga 200. Kemudian 1 jam kemudian harga naik ke 250 ya. Habis gitu jam berikutnya dia turun lagi ke 200. Ya, jadi habis ke sini terus ke sini lagi. Dari sini naik terus turun lagi. Itu nanti dia akan membentuk yang namanya shadow. Berarti shadow ini menceritakan tentang bahwa perjalanan harga, bahwa harga sebelumnya sempat dari 200 ke 250, habis gitu turun. Inilah shadow. Jadi shadow ini menceritakan sesuatu, bahwa harga sempat naik, kemudian dibanting turun lagi. Itu. Jadi harga sempat ke 250 hari itu, atau beberapa jam sebelumnya, tapi turun lagi. Itulah makanya ada shadow. Demikian juga di sini, misalnya di sini 50, terus di sini misalnya 75. Nah, ini berarti harga tadi sempat ke 50, kebanting turun, habis gitu naik lagi.
sempat ke 75. Makanya dia terbentuk yang namanya ekor bayangan ini. Gitu ceritanya. Nah, ini tetap adalah pembukaan dan penutupan harga, tergantung ini warnanya apa. Kalau misalnya ini warnanya merah, berarti ya penutupannya di 75. Kalau misalnya ini warnanya hijau, ya berarti candle ini adalah candle naik bull. Berarti harga tadi dibuka di sini, harga dibuka di sini, sempat turun ke 50, habis gitu naik lagi, naik turun, akhirnya dia tutup di 200. Namun dia juga sempat ke 250, sehingga dia membentuk bayangan juga di atas. Nah, itu ya kira-kira ya. Nanti untuk lebih detail saya share PDF-nya. Oke, jadi itu adalah anatomi umum candlestick ya. Sekarang kita masuk ke beberapa karakter penting candle yang signifikan ya. Yang pertama itu candle dengan full body. Jadi dia tidak punya bayangan. Jadi dia ini benar-benar hijau full. Atau merah full. Nah, candle yang tanpa shadow, candle yang tanpa shadow ini namanya adalah candle strong atau kuat momentumnya. Jadi sama sekali tidak ada apa-apanya, atau mungkin ada sedikit banget ini. Pasti kalian sering juga lihat di chart. Berarti kalau ini merah full gede gini, berarti hampir tidak ada perlawanan sama sekali harga yang sempat ditimbulkan. Sehingga begitu harga dibuka di sini langsung dibanting turun, jebret, tutup tanpa ada perlawanan. Begitu juga harga yang hijau, harga dibuka di sini ditutup langsung bull di sini tanpa perlawanan. Itu namanya strong candle. Momentumnya kuat sekali. Kalau kalian melihat candle yang modelnya full body dan tanpa ada bayangan, itu berarti powerful sekali. Partisipasi marketnya besar, baik itu naik maupun turun. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah candle yang normal, seperti tadi kita lihat ya, sudah saya jelaskan kan. Ini candle yang normal, atau intinya proporsi body sama ini apa, sama bayangannya itu wajar. Itu namanya normal candle ya. Jadi ini bisa warnanya merah, atau ini juga bisa warnanya hijau ini misalnya. Ini namanya normal candle ya, normal candle. Ini yang paling sering kita jumpani. Kalau misalnya apa? Berikutnya adalah yang ketiga adalah candle yang lemah. Candle yang lemah itu bodinya kecil, atau mungkin gini, pipis sekali, terus ada bayangannya sedikit, itu lemah. Atau gini ya kan, habis gitu cuman gini, tipis banget, warnanya bebas, mau hijau mau apa. Anda pasti sering lihat kadang-kadang ada saham yang tahu-tahu gini, habis gitu lompat di sini gini kan, ya nggak jelas itu. Ini namanya candle lemah, ini weak candle atau lemah. Ya, ini berarti partisipasi masyarakat di pasar ini pada saat itu masih lemah. Itu namanya candle yang lemah ya.
Oke, selanjutnya ya itu tentang beberapa jenis apa, karakter yang mencerminkan kekuatan dan partisipasi market. Jadi dia ada 3 tadi. Kemudian kita coba lihat sedikit tentang arti proporsi ekor dan body dalam sebuah candle. Jadi misalnya seperti ini, ada candlenya modelnya begini, ternyata ekornya panjangnya di atas, terus ini warnanya merah, atau bentar, hijau, misalnya hijau, dan dia berada di bawah, misalnya di support. Ini artinya berarti harga itu sempat turun, kemudian sempat naik ke sini, habis itu ditekan lagi oleh kekuatan yang besar dari atas, jadi dia kebanting turun lagi, makanya dia ekornya panjang di atas. Ya, ini berarti ada perlawanan dari seller. Namun di sini perlawanannya itu tidak tuntas. Nah, karena dia masih keluar warna hijau, dan dia karena berada di garis support yang menahan harga dari bawah. Nah, biasanya kalau seperti ini itu artinya ya seller berusaha menekan terus, turun gitu, tapi pada suatu saat ini mulai ada perlawanan dari buyer, sehingga perlawanan seller nggak mampu sampai menembus ini, bahkan candlenya pun nggak sanggup ditutup merah. Harusnya kalau perlawanan seller cukup kuat, ya ini masih warnanya merah, berarti ini seller masih agak kuat, maksudnya tekanan jualnya itu masih agak tinggi. Tapi kalau kita lihat muncul candle seperti ini dan ini di support warnanya hijau, berarti kemungkinan ini sudah ada banyak pembeli yang masuk, buyer. Makanya dia dihajar dari atas, bagaimanapun masih nutupnya hijau, walaupun ini perlawanannya besar. Ini habis terjadi perang besar di sini, tapi masih mampu ditutup hijau. Nah, ini berarti secara cerita atau psikologi candlenya kita harus bisa baca bahwa oh, ini berarti mulai ada kekuatan dari bawah yang mendukung, sehingga walaupun dihajar sepanjang ini masih mampu harga itu ditutup masih positif. Nah, ini salah satu contoh. Maksudnya kita tuh belajar membaca arti dari body candle yang muncul itu. Jadi ini nanti pelan-pelan seiring dengan Anda sering lihat chart, nanti pasti akan makin terasa. Ini cuma saya jelaskan contoh satu aja. Nah, berkaitan dengan ini ada beberapa formasi candlestick candle yang menurut saya penting untuk diingat. Jadi sebenarnya kalau Anda beli buku tentang candlestick yang karangannya Steve Nison ya kalau nggak salah, itu ada banyak, ada ratusan jenis formasi candle yang ya kalau dihafalin satu-satu ya capek, tapi menurut pengalaman saya ada beberapa formasi penting yang ya saya cuma nitinin itu aja, jadi tidak perlu banyak-banyak, dan itu pun saya rasa setiap hari bakal akan sering kita jumpai. Dan ini penting untuk melihat bagaimana kita harus bereaksi kalau susunan candle ini muncul.
apa yang harus kita lakukan dan kita tahu artinya apa, apakah ini bisa jadi kesempatan atau malah kita harus keluar dari pasar. Ya, jadi yang pertama itu namanya formasi bullish. Bukan bullish ya, bukan bullish. Namanya formasi engulfing. Itu ada dua. Yang pertama bullish engulfing, yang kedua bearish engulfing. Saya singkat ENG. Ya, jadi kalau bullish engulfing ini artinya dimakan. Jadi kalau kita misalnya melihat susunan candle pasti lebih dari satu. Jadi misalnya ada candle kecil, habis gitu ini warnanya misalnya merah, tiba-tiba berikutnya candlenya muncul warna hijau besar. Ini artinya bullish engulfing. Artinya apa? Tekanan jual yang mengakibatkan candle warna merah ini keluar, tiba-tiba dihajar balik sama candle hijau. Ini artinya harga akan segera naik. Ya, jadi si merah langsung dilalap habis sama hijau. Berarti itu buyer sudah mulai mendominasi masuk market, mengalahkan seller. Ya, begitu juga sebaliknya. Misalnya di sini hijau, tapi hijaunya sudah mulai kecil dan dia berada di atas. Kemudian tiba-tiba muncul merah besar, ditutup berikutnya gini. Misalnya begini deh. Ini namanya bearish engulfing. Bear itu beruang, bull itu banteng. Jadi lambangnya itu kalau di market banteng. Ya, banteng itu artinya dia menanduk ke atas, dia naik. Kalau beruang, ya itu artinya dia turun. Namanya bear kan, bearish gitu. Nah, ini berarti harga akan, biasanya kalau candle seperti ini, susunan seperti ini muncul, itu biasanya harga cenderung turun. Ini yang nomor satu ya, engulfing. Ini yang saya perhatikan di market ya cuman ini. Ya, kemudian formasi yang kedua, yang penting ya dan yang sering muncul itu pin bar. Jadi bentuknya seperti ini, kemudian ekornya di bawah, atau sebaliknya ini pin bar kebalik ya, sama aja, namanya shooting star, tapi basically mereka adalah pin bar. Kalau Anda melihat seperti ini, itu berarti akan ada pembalikan arah. Jadi kalau misalnya candle hijau muncul dan di sini ada support dan harga habis turun, habis itu muncul ini, itu berarti harga nggak lama lagi akan naik. Karena apa? Sudah ada perlawanan buyer yang masuk di sini, sehingga saat harga mencoba untuk ditekan turun, dilawan balik, sehingga muncullah bayangan ini gitu loh, shadow yang panjang ini, sehingga ini mengindikasi bahwa partisipasi orang yang beli udah mulai banyak. Nah, dengan demikian kan kita bisa menyimpulkan bahwa market udah mulai mau naik. Makanya setelah muncul ini, itu kebanyakan beberapa candle selanjutnya dia akan naik. Begitu juga kalau kita muncul kayak gini di resisten, itu nggak lama biasanya harga sudah nggak bisa naik lagi. Cenderungnya seperti itu, tidak selalu, tidak 100%, cuman ya
kebanyakan ya, karena di trading tidak ada yang pasti. Cuman kan ini kita dengan gini kita bisa menangkap kemungkinan yang lebih besar itu seperti apa. Oke, yang ketiga itu yang sering adalah ini apa? Saya menyebutnya two bar reversal. Jadi kalau misalnya harga turun, kemudian muncul dua candle yang kurang lebih hampir sama besarnya, dan di sini merah, tahu-tahu berikutnya muncul hijau yang besarnya hampir sama, itu namanya two bar reversal, dua kotak pembalikan arah. Itu biasanya akan ada perubahan arah. Begitu juga sebaliknya. Misalnya ini naik. Nah, kalau kita muncul gini, nah ini biasanya akan terjadi pembalikan arah biasanya. Ini namanya two bar reversal. Tapi syaratnya ya dia harus terjadi di resisten, dan ini terjadinya di support, baru valid. Ya, yang keempat yang saya senang itu pola N. Jadi misalnya ini ada candle, misalnya ini support, habis gitu di bawah harga turun, terus muncul candle begini, misalnya ini warnanya hijau, hijau ya, habis gitu muncul sorry ini merah deh, merah, habis gitu muncul di sini ya hijau, merah lagi, merah. Nah ini biasanya ya warna ini boleh bebas lah, bisa hijau bisa merah, cuma pokoknya bentuknya mirip N gini. Ini biasanya akan nggak lama lagi akan ini bentuk formasi yang kayak gini biasanya. Jadi akan lanjut naik, kecenderungannya begitu. Itu namanya pola N. Kemudian yang kelima, ya ini pola N juga bisa terjadi di atas ya. Jadi misalnya misalnya pola N ini terjadi di atas, berarti dia di resisten. Ya dia gini, habis gitu dia bentuk gini, habis gitu gini keluar biasanya. Nah kalau gini udah biasanya lanjut begini. Ini warnanya bisa macam-macam, tapi yang penting dia bentuk kayak huruf N itu. Yang kelima apa ya? Oh ya, Gravestone. Gravestone itu modelnya begini. Ini bodinya tipis gitu, tapi dia berada di support. Nah ini biasanya kalau harga naik turun, habis gitu tiba-tiba muncul kayak gini, apalagi ini misalnya warnanya hijau, ini kebalikannya pin bar ya, mirip pin bar, cuma dia munculnya di bawah di support. Nah ini biasanya harga akan cenderung naik. Yang kebalikannya itu namanya hanging man. Ini Gravestone. Hanging man. Ini hanging man. Hanging man. Jadi kayak orang digantung, itu nggak lama biasanya harga akan turun. Terutama di sini warnanya warna merah. Terus Anda melihat misalnya harga udah nggak terlalu kuat lagi untuk naik, terus tiba-tiba muncul ini, wah udah banyak kan pasti jebol. Terus ini juga misalnya turunnya udah lemah,
pertama kenceng, habis gitu melemah, terus muncul gini, biasanya itu pasti kemungkinan besar akan naik. Jadi itu kurang lebih secara singkat yang saya sharingkan kali ini tentang dasar-dasar candlestick. Semoga dapat bermanfaat bagi Anda sekalian yang melihat video ini. Oke, untuk tentang materi yang lain, tentang support resisten, tentang trendline akan saya bikin di video yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat bermanfaat bagi kemajuan pengetahuan dan trading Anda. Terima kasih.